Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhuda, perwakilan dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum adalah model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Ulasan teoritis demikian dapat pula hanya mengutamakan uraian pada segi organisasi kurikulum, dan ada pula yang menitik beratkan ulasannya hanya pada hubungan antar pribadi orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Aplikasi model-model sebaiknya didasarkan pada faktor-faktor konstan sehingga ulasan tentang model yang dibahas dapat terungkap secara konsisten. Dasar pemikiran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis model kurikulum. Model-model tersebut akan terbagi atau teruraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu administrative line staff model. Model merupakan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal oleh model administratif karena model ini menggunakan prosedur garis tab atau garis komando dari atas ke bawah, top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Yang kedua, the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada dua pandangan pokok, yaitu pandangan yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional saja, tapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakatnya. Yang ketiga, demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan satu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksananya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum. Selanjutnya, Beacom System Model. Sistem yang diformulasikan oleh G.A. Beacom dalam bukunya Kurikulum Teori 3D ED mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu menentukan area pengembangan kurikulum, memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional dan guru-guru kelas yang terpilih, semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut, dan kelompok masyarakat yang representatif. Terus, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum yang meliputi 4 dimensi, yaitu penggunaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan sistem kurikulum. Selanjutnya yaitu Tabets Inverted Model. Dikatakan terbalik karena model ini merupakan cara yang lazim ditempuh secara deduktif, sehingga model ini sifatnya lebih induktif. Terus, Rogers Interpersonal Relations Model. Model berasal dari seseorang psikologi, Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Selanjutnya yaitu The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang terakhir, Emerging Technical Model.
Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Sedangkan model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia ada 2 jenis model pengembangan kurikulum yang telah dan sedang ditempuh di Indonesia, yaitu model berorientasi pada tujuan, goal oriented kurikulum, dan model kurikulum berbasis kompetensi based kurikulum. Nah, itu tadi pengertian tentang model-model pengembangan kurikulum baik di Indonesia maupun yang di luar. Sekian dulu penjelasan tentang model-model pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.